Justru kalau kita bicara soal konstelasi di zaman Nabi, itu semua dimulai dari hijrah. Makanya kemudian disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, al-hijrah hiyal haddul fasil bainal kufri wal iman, gitu. Jadi hijrah itulah yang kemudian nanti menjadi pembeda antara kekufuran dan keimanan. Nah, kita lihat ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan ketika Rasulullah SAW kemudian secara de facto maupun de jure itu memimpin pemerintahan, dan di situ bagaimana Rasulullah SAW membangun kekuatan. Dan yang menarik adalah tadi yang kita sudah ceritakan di awal. Jadi ayat tentang izin berperang itu turun dalam perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah, gitu. Belum sampai Madinah, Pak? Belum sampai ke Madinah. Itu ayat terkait dengan izin untuk berperang. Ya. Dan perlu kita catat, Rasulullah SAW ketika di Madinah itu sadar betul tentang masyarakat yang ada di situ, itu siapa saja. Lalu kemudian bagaimana cara Rasulullah SAW mengatur mereka. Tadi sudah disebut di situ ada orang Yahudi, ya, mulai dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir dan sebagainya. Itu kemudian mereka diikat oleh Rasulullah dalam satu perjanjian. Nah, ketika mereka berkhianat, maka Rasulullah melakukan ijla, pembersihan mereka. Sampai kemudian betul-betul negara atau Islam yang dibangun oleh Nabi di Madinah, yang kemudian melembaga menjadi sebuah peradaban dan negara, itu menjadi kekuatan yang menantang dua adidaya ketika itu. Yang kita lihat pertama kali, yang sebelum Rasulullah bicara tentang bagaimana menaklukkan Persia dan Romawi, itu pertama kali yang menjadi target Nabi itu adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun ke-8, ya? Tahun ke-8 gitu.